Tidak, tunggu, ini jebakan. Saya mendengar mereka, kata petugas kebersihan itu, menahan lengan sang miliarder yang hendak pergi ke rapatnya. Tapi apa tanggapannya? Apakah bencana bisa dihindari? Tetaplah di sini untuk mengetahuinya. Apa yang terjadi setelahnya mengubah hidup mereka selamanya. Di sebuah gedung megah yang begitu tinggi hingga hampir menyentuh awan, sebuah kontrak yang menyatukan bangsa-bangsa sedang dirayakan. Untuk masa depan Wijaya Group dan aliansi lintas benua kita yang baru, seru Rangga Wijaya mengangkat gelas kristal mahal yang harganya lebih dari gaji tahunan sebagian besar karyawannya. Suara dentingan kristal bergema di ruang rapat lantai 50, sebuah ruangan yang seolah mengambang di atas awan kota. Dinding kaca temperet menawarkan pemandangan panorama cakrawala urban, tetapi pemandangan sesungguhnya ada di atas meja kayu jati raksasa itu, sebuah kontrak bersampul kulit biru tua yang baru saja ditandatangani dengan pena emas solid. Rangga, yang baru berusia 32 tahun, merasa dirinya raja dunia. Jasnya, sebuah desain khusus yang didatangkan langsung dari Italia, melekat di tubuh atletisnya seperti kulit kedua, memproyeksikan citra kekuasaan absolut dan tak tersentuh. Dia telah mencapai apa yang ayahnya tidak pernah bisa, menutup kesepakatan dengan Faisal bersaudara, para konglomerat minyak dan konstruksi paling berpengaruh di Timur Tengah. Di hadapannya, Faisal dan Tarik tersenyum dengan kesopanan tak tertembus yang menjadi ciri khas mereka yang telah bernegosiasi membangun kerajaan bisnis selama generasi. Mereka mengenakan jas barat yang sempurna, tetapi mempertahankan kekakuan dalam postur yang menunjukkan ketegangan tersembunyi, sesuatu yang Rangga, dibutakan oleh keangkuhannya sendiri, tafsirkan sebagai rasa hormat. Suatu kehormatan, Pak Rangga, kata Faisal, yang lebih tua dari keduanya, dengan aksen yang lembut dan sempurna. Visi Anda untuk ekspansi di Dubai sangat berani. Sangat sedikit orang yang memiliki keberanian untuk mempertaruhkan begitu banyak modal dalam satu langkah. Risiko adalah untuk mereka yang tidak tahu apa yang mereka lakukan, Faisal, jawab Rangga sambil menyesap jus anggur premium. Bagi saya, ini hanyalah langkah logis berikutnya. Besok, ketika berita utama mengumumkan merger ini, saham Wijaya akan meroket ke langit. Tawa memenuhi ruangan. Para penasihat Rangga, sekelompok pria dan wanita berjas abu-abu yang mengangguk pada semua yang dikatakan bos mereka, bergabung dalam perayaan dengan tawa yang sudah dilatih. Suasana berbau kesuksesan, uang lama, dan ambisi yang tak terbatas. Di sudut terjauh ruangan, hampir menyatu dengan bayangan tanaman hias, ada Sari. Tidak ada yang memperhatikannya. Bagi para pria berkuasa di ruangan itu, Sari bukanlah seseorang, dia adalah sebuah fungsi. Dia mengenakan seragam abu-abu mutiara dari layanan kebersihan, celemek putih bersih dan rambut diikat dalam jaring tak terlihat. Tangannya, memerah karena penggunaan disinfektan industri yang terus-menerus, memegang nampan perak yang digunakannya untuk mengumpulkan gelas kosong dan serbet linen bekas secara diam-diam. Sari berusia 24 tahun, tetapi mata gelapnya yang dalam membawa beban beberapa kehidupan. Dia bekerja shift ganda untuk mengirim uang kepada ibunya yang sakit dan menabung untuk menyelesaikan studinya di bidang bahasa, sebuah mimpi yang tampak semakin jauh di antara suara penyedot debu dan bau semir lantai. Dia bergerak seperti hantu di antara para eksekutif, menghindari siku dan gerakan berlebihan. Aturan emasnya sederhana, menjadi tidak terlihat. Jika mereka tidak melihatmu, mereka tidak akan membentakmu. Jika mereka tidak menyadarimu, mereka tidak akan memecatmu. Luar biasa. Rangga bertepuk tangan, memutus alur pikiran Sari. Tuan-tuan, helikopter sudah siap di atap. Saya punya reservasi di restoran mewah untuk merayakan dengan layak. Pilotnya menunggu kita. Dalam 15 menit kita akan bersulang di atas kota. Akan menjadi kesenangan untuk menemani Anda, kata Tarik, sedikit menundukkan kepalanya. Rangga berbalik ke asisten pribadinya. Pastikan pers mendapat siaran pers tepat pukul 5. Tidak semenit sebelumnya, tidak semenit sesudahnya. Saya ingin melihat wajah pesaing saya ketika mereka tahu bahwa Faisal bersaudara adalah milik saya. Sari mendekati kepala meja untuk mengambil botol jus anggur yang kosong. Dia tepat di belakang kursi Faisal bersaudara. Kebisingan perayaan telah sedikit mereda sementara para eksekutif mulai mengambil tas kerja dan tablet mereka. Pada saat ketenangan relatif itulah, dilindungi oleh gumaman umum dan musik latar,
Faisal mencondongkan tubuh ke arah saudaranya Tarik. Wajah mereka serius, senyum mereka telah memudar saat mereka percaya perhatian Rangga ada di tempat lain. Fi Muharrat Anartafi al-helikopter Saifsal al-Nisa Malidruliki, bisik Faisal. Suaranya rendah, serak, sebuah bisikan yang meluncur melalui udara ber-AC seperti ular berbisa. Sari membeku. Tangannya, yang hendak mengambil gelas kristal, berhenti di udara. Dunia di sekitarnya seolah berhenti. Kilauan lampu, tawa jauh, bau parfum mahal, semuanya memudar. Yang tersisa hanya frasa itu bergema di otaknya, mengaktifkan bagian dari ingatannya yang dia simpan sebagai harta suci. Tidak mungkin. Dia pasti salah dengar. Tetapi Tarik menjawab dengan kedinginan yang membekukan darah di pembuluh sari. Naam, haditit, musi, al-syarikat, satakun, lana kabla anajidu, al-juta, kata Tarik, menyesuaikan manset emas kemejanya. Sari merasa lantai terbuka di bawah kakinya. Tidak ada kesalahan, ini bukan kebingungan. Dia tumbuh mendengar kata-kata itu, irama itu, musik kuno dalam suara kakek Hasan. Begitu dia naik helikopter, rem hidraulik akan gagal, Faisal telah berkata. Ya, kecelakaan yang disayangkan. Perusahaan akan menjadi milik kita sebelum mereka menemukan mayatnya, Tarik telah menjawab. Teror menghantamnya dengan kekuatan benturan fisik. Jantungnya mulai berdetak liar, memukul tulang rusuknya seperti burung yang terperangkap. Dia memandang Rangga Wijaya. Miliarder muda itu berdiri, tertawa pada suatu lelucon, sama sekali tidak menyadari bahwa pria-pria yang baru saja dia jabat tangannya telah menandatangani hukuman matinya. Mereka akan membunuhnya di sana, di atap gedungnya sendiri. Pikiran Sari berteriak, jangan ikut campur, kamu bukan siapa-siapa. Jika kamu bicara, mereka akan menghancurkanmu. Ingat aturannya. Jadilah tidak terlihat. Tetapi kemudian suara kakek Hasan bergema dalam ingatannya, sejelas seolah pria tua itu berdiri di sampingnya. Diam di hadapan ketidakadilan membuatmu menjadi kaki tangan. Cucuku, ketakutan adalah manusiawi, tetapi kehormatan adalah ilahi. Sari melihat Faisal bersaudara berdiri sambil tersenyum lagi, mengenakan topeng mitra sempurna mereka. Rangga menunjukkan jalan ke lift pribadi yang mengarah langsung ke helipad. Pak Rangga, kami tidak bisa menemani Anda di helikopter karena kami masih ada urusan, tetapi kami akan bertemu Anda di sana tepat waktu. Kami akan pergi dengan mobil kami. Baiklah, tuan-tuan. Kalau begitu silakan duluan. Saya akan tiba sebentar lagi, kata Rangga dengan sopan. Langit menunggu saya. Sementara semua orang keluar dan Rangga menunggu gilirannya untuk keluar, Sari merasa dia melihat seorang pria berjalan menuju kematiannya. Dia menjatuhkan nampan yang dipegangnya. Suara gaduh perak dan kristal yang pecah di lantai marmer sangat memekakkan telinga. Rangga berbalik ke arahnya dan mengerutkan kening, senyum kemenangannya berubah menjadi seringai jengkel. Apa-apaan ini? Rangga mulai berkata. Sari tidak menunggu. Dia tidak memungut pecahan kaca, tidak meminta maaf. Dia melanggar protokol, melanggar ketidakterlihatannya, dan melanggar jarak yang memisahkannya dari majikannya. Dia berlari ke arahnya. Pak Rangga, teriaknya, suaranya pecah oleh urgensi. Jangan naik. Rangga terpaku. Apa maksudnya ini? Tanya Rangga, suaranya dingin. Sari mencapainya, terengah-engah, dan melakukan dosa besar, dia menyentuhnya. Dia mencengkeram lengan jasnya yang mahal dari Italia dengan tangan putus asanya. Ini jebakan, mohon Sari, menatap langsung ke matanya, dengan putus asa mencari jejak kemanusiaan, keraguan. Jangan naik helikopter itu. Tolong, dengarkan saya. Mereka ingin membunuh Anda. Keheningan yang mengikuti adalah absolut, padat, penuh ketidakpercayaan. Rangga menatap tangan Sari di lengannya. Dia menatap noda tak terlihat yang sentuhan itu tinggalkan pada kesempurnaannya. Kemudian dia menatap wajahnya yang berkeringat dan ketakutan. Dia tidak melihat peringatan, dia hanya melihat kotoran yang menyerang dunia emasnya. Dia tertawa, tawa pendek, kering, dan kejam. Membunuh saya, ulang Rangga seolah itu lelucon paling absurd di dunia. Apa yang kamu bicarakan, perempuan? Apakah kamu minum sisa-sisa gelas yang kamu bersihkan?
Pak, saya mendengar mereka ketika mereka berbicara dalam bahasa Arab, desak Sari, air mata mulai mengalir dari frustrasi. Faisal bersaudara, yang telah memperhatikan keterlambatan Rangga keluar, kembali dan mendengarkan dalam diam ketika dia mengatakan padanya untuk tidak naik helikopter. Kemudian, Faisal melangkah maju. Wajahnya adalah topeng ketersinggungan yang bermartabat. Pak Rangga, apakah ini jenis staf yang Anda pekerjakan? Tanya Faisal dengan nada penghinaan yang sempurna. Seorang wanita histeris yang menyela mitra bisnisnya. Sari terkejut melihat mereka. Dia telah ketahuan oleh calon pembunuh saat mengungkap mereka, tetapi dia tidak bisa mundur lagi. Dia harus menghadapi mereka sekarang. Mereka bilang rem hidraulik akan gagal. Mereka bilang itu akan menjadi kecelakaan. Pak, tolong, percaya pada saya. Tarik tertawa santai, menggelengkan kepalanya. Gadis malang, dia pasti berhalusinasi karena uap bahan kimia pembersih. Rangga, ini memalukan. Rasa malu. Itulah yang memicu Rangga. Bukan bahaya, tetapi rasa malu dilihat dalam adegan vulgar seperti itu di depan mitra internasional barunya. Egonya, yang mengembang dan rapuh, tidak bisa mentolerir seorang petugas kebersihan mempertanyakan kendalinya, keamanannya, momen kejayaannya. Dengan gerakan kasar dan keras, Rangga mengguncang lengannya, melemparkan Sari ke belakang. Dia tersandung kakinya sendiri dan jatuh dengan menyakitkan di lantai keras, pinggulnya terbentur. Singkirkan tanganmu dariku, bentak Rangga, wajahnya merah karena marah. Siapa kamu ini? Seorang petugas kebersihan biasa mengira dia tahu apa yang dikatakan mitra bisnisku. Kamu gila. Sari setengah berdiri, bertumpu pada sikunya. Rasa sakit fisik tertutupi oleh teror akan apa yang akan terjadi. Saya tidak gila. Saya tahu apa yang mereka katakan. Saya tahu. Kakek saya adalah... Saya tidak peduli siapa kakekmu, potong Rangga, menunjuknya dengan jari menuduh. Yang saya pedulikan adalah kamu telah merusak jas saya dan menghina tamu saya. Keamanan? Dua satpam, pria besar dengan jas hitam dan ARPC, muncul hampir seketika, seolah mereka muncul dari dinding. Keluarkan dia dari sini, perintah Rangga, merapikan kerah jasnya dengan gerakan gugup. Dan pastikan dia tidak pernah lagi menginjakkan kaki di gedung ini. Dia dipecat. Dipecat. Para satpam menggenggam Sari di lengan, mengangkatnya dari lantai seolah dia boneka kain. Tidak, lepaskan saya, teriak Sari, menendang-nendang sia-sia. Pak Rangga, saya mohon, Anda akan mati. Jangan naik, ini jebakan. Rangga berbalik ke Faisal bersaudara, memulihkan ketenangannya dengan upaya yang terlihat, memasang senyum permintaan maaf terbaiknya. Tuan-tuan, saya mohon maafkan saya. Sulit menemukan pelayanan yang baik akhir-akhir ini. Orang miskin selalu mencari drama untuk menarik perhatian. Jangan khawatir, Rangga, kata Faisal dengan senyum yang tidak mencapai matanya. Mengingat insiden ini, agar Anda lebih tenang, kami akan menemani Anda sampai Anda naik helikopter. Ketiga pria itu masuk ke lift. Rangga menekan tombol atap. Pintu baja poles mulai menutup perlahan, berubah menjadi cermin yang memantulkan adegan terakhir. Sari diseret ke pintu keluar servis, meneriakkan kebenaran yang tidak ingin didengar siapapun. Pak Rangga, adalah teriakan terakhir Sari yang memilukan sebelum pintu lift tertutup dengan bunyi lembut, menyegel Rangga dalam peti matinya yang naik. Rangga menghela napas menatap bayangannya di logam. Dia terlihat sempurna lagi. Benar-benar gila, gumamnya. Sungguh, benar-benar gila. Ya, setuju Tarik, memperhatikan angka lift naik. Benar-benar disayangkan ketika orang tidak tahu tempat mereka. Sementara lift naik menuju langit mendung, membawa Rangga menuju nasib fatalnya, di koridor bawah Sari berjuang melawan para satpam. Air mata mengalir di wajahnya, bukan karena pemecatan, bukan karena penghinaan, tetapi karena ketidakberdayaan absolut mengetahui kebenaran dan dihukum karenanya. Para satpam mendorongnya ke pintu tangga darurat. Diam, gila. Kamu beruntung Bapak tidak memanggil polisi, gertak salah satu dari mereka. Sari berdiri di sana di lantai tangga yang dingin, dengan gema teriakannya sendiri masih bergetar di udara. Tubuhnya sakit, harga dirinya terbakar, tetapi yang paling membebani adalah hatinya. Dia bisa pergi, pulang,
memeluk ibunya dan melupakan pria angkuh yang telah memperlakukannya seperti sampah. Dia telah memilih nasibnya. Dia telah mengejeknya, dia pantas mendapatkan apa yang terjadi padanya. Tetapi kemudian dia menutup matanya dan melihat wajah kakek Hasan. Dia melihat tangannya yang keriput membalik halaman buku tua berbahasa Arab. Dia ingat apa yang dia katakan tentang nilai kehidupan, setiap kehidupan, bahkan mereka yang tidak layak mendapatkannya. Sari menatap ke atas, ke langit-langit beton yang memisahkannya dari atap. Dia mendengar sangat samar suara tumpul baling-baling helikopter mulai berputar. Tidak, dia tidak bisa membiarkannya mati. Bahkan jika dia membencinya, bahkan jika dia memecatnya. Hati nuraninya adalah satu-satunya yang dia miliki dan itu lebih berharga dari semua jutaan rupiah milik Wijaya. Dia menyeka air matanya dengan punggung tangannya yang kotor. Matanya mengeras. Gadis ketakutan menghilang dan di tempatnya tinggal keturunan dari garis keturunan yang telah selamat dari perang dan gurun. Jika mereka tidak mau mendengarkannya dengan cara baik, mereka akan mendengarkannya dengan cara buruk. Sari menatap ke dinding. Di sana, di balik kaca merah, ada tuas alarm kebakaran. Kamu pikir aku gila, Rangga? Bisik Sari ke kekosongan. Kamu akan lihat apa yang bisa dilakukan orang gila ini. Dengan gerakan tegas, dia memecahkan kaca dengan sikunya. Alarm kebakaran meledak dengan kekerasan akustik yang membuat gigi Sari bergetar. Beberapa detik kemudian, sistem sprinkler di langit-langit hidup. Bukan gerimis lembut, tetapi banjir industri air es dan kotor, yang terakumulasi selama bertahun-tahun di pipa, yang jatuh di koridor servis, membasahi Sari sampai ke tulang dalam sekejap. Para satpam, yang beberapa saat sebelumnya mendorongnya ke pintu keluar, terpaku sesaat, bingung oleh kekacauan mendadak. Lampu putih koridor berkedip dan digantikan oleh lampu strobo merah yang berputar gila. Melukis dinding dengan warna darah. Apa yang kamu lakukan, gila? Teriak salah satu satpam, menyeka air dari matanya dan menerjangnya. Kamu mengaktifkan alarm umum. Sari tidak melawan. Kali ini dia membiarkan dirinya ditangkap, merasakan dinginnya air menembus seragam abu-abunya, menempelkannya ke kulitnya seperti lapisan malu kedua. Sikunya sakit di mana dia memukul kaca dan setetes darah bercampur dengan air yang mengalir di lengannya, tetapi ketenangan aneh telah menguasai dadanya. Dia telah melakukannya. Helikopter tidak akan lepas landas. Protokol keamanan gedung pencakar langit sangat ketat. Saat alarm kebakaran aktif, semua lift terkunci atau turun otomatis ke lantai dasar, dan operasi udara apapun di atap dilarang keras karena risiko arus termal atau asap. Rangga Wijaya tidak akan terbang hari ini. Dia akan membencinya, menuntutnya, mungkin mengirimnya ke penjara, tetapi dia akan hidup untuk melakukannya. Sementara satpam memborgolnya dengan ikatan plastik, mengencangkannya dengan kekejaman yang tidak perlu, pikiran Sari terputus dari rasa sakit fisik dan melakukan perjalanan kembali ke masa lalu. Bau air tengik dan logam berkarat dari koridor memudar, digantikan oleh aroma hangat dan pedas kopi dan cengkeh. Dia kembali di ruang tamu kecil apartemen masa kecilnya, duduk di karpet tua di kaki kursi beludru hijau kakek Hasan. Kakek Hasan bukan pria kaya dalam uang, tetapi dia miliuner dalam cerita. Dia telah tiba di negara ini dengan tidak lebih dari koper kulit dan penguasaan 5 bahasa yang memungkinkannya bertahan di dunia yang bermusuhan. Tangannya bernoda tinta dan matanya berwarna zaitun hitam, berkilau dengan kecerdasan dan nostalgia. Kakek, kata Sari kecil berusia 6 tahun, menelusuri dengan jarinya huruf-huruf Arab di buku catatan tua. Kenapa aku harus belajar ini? Di sekolah tidak ada yang berbicara seperti ini. Mereka menertawakanku. Kakek Hasan meletakkan pipanya dan mengangkatnya untuk duduk di pangkuannya, tangannya yang besar dan kapalan membungkusnya dengan kelembutan tak terbatas. Sari cucuku, suaranya dalam, seperti gema gendang jauh. Mereka tertawa karena mereka takut pada apa yang tidak mereka pahami. Bahasa bukan hanya kata-kata untuk meminta roti atau air. Bahasa adalah kunci kebenaran. Jika kamu berbicara bahasa musuhmu, kamu tidak lagi punya musuh, hanya pria telanjang dengan rahasia yang mereka kira tidak ada yang mendengar. Pria tua itu membalik halaman buku dan menunjuk frasa kuno. Dengarkan baik-baik, men, arafa lughat kaum, amina min makruhum. Siapa yang mengenal bahasa suatu kaum, selamat dari kejahatan mereka. Selamat?
Dia bertanya dengan mata lebar. Ya. Ketidaktahuan adalah penutup mata, cucuku. Pengetahuan adalah pedang yang memotongnya. Jangan pernah malu dengan siapa dirimu atau dari mana asalmu. Darahmu telah menyeberangi gurun dan lautan. Kamu memiliki kekuatan pohon beringin Jawa di tulang punggungmu. Meskipun dunia memaksamu berlutut untuk membersihkan lantai mereka, jiwamu harus tetap berdiri. Kenangan itu begitu jelas sehingga Sari hampir bisa merasakan kehangatan tangan kakek Hasan di bahunya. Dia telah meninggal bertahun-tahun lalu, tetapi warisannya, pengetahuan yang dianggap tidak berguna yang teman-temannya ejek, baru saja menjadi senjata paling kuat di dalam Wijaya Group. Tarikan kasar membawanya kembali ke kenyataan. Jalan, gertak satpam, mendorongnya ke tangga. Kepala keamanan ingin bertemu denganmu di bawah. Kamu akan membayar setiap rupiah kerusakan, dan berdoalah agar kamu tidak ditagih biaya operasi pemadam kebakaran. Sari menuruni tangga tersandung, dengan air menetes dari rambutnya dan mengaburkan penglihatannya. Dia tidak peduli dengan uang. Dia tidak punya apa-apa yang bisa mereka ambil, kecuali martabatnya, dan itu sudah dia gadaikan untuk menyelamatkan seorang pria yang memandangnya seolah dia serangga. Sementara itu, 49 lantai di atas, situasinya adalah kekacauan kemewahan yang hancur. Lift pribadi Rangga Wijaya telah berhenti dengan sentakan kasar antara lantai 48 dan 49. Lampu elegan kabin mati dan digantikan oleh pencahayaan darurat yang redup dan kekuningan. Suara sintetis dan tenang mengumumkan melalui pengeras suara, perhatian, alarm kebakaran diaktifkan. Protokol keamanan sedang berjalan. Lift akan turun ke lantai dasar. Harap tetap tenang. Sial, teriak Rangga, memukul dinding baja poles dengan tinjunya. Gerakan itu membuat jus anggur di perutnya bergolak. Dia tidak percaya. Puncak karirnya, kepergian kemenangan ke langit, terganggu oleh alarm menyedihkan. Saya sangat menyesal, tuan-tuan, kata Rangga, berbalik ke Faisal bersaudara. Suaranya sendiri terdengar tegang di ruang terbatas. Pasti kesalahan teknis, sensor yang rusak. Begitu kita turun, kepala akan menggelinding. Faisal tidak terlihat kesal. Faktanya, dia terlihat aneh tegang, tetapi bukan karena alarm. Dia bertukar pandangan cepat dengan Tarik. Rencana helikopter telah gagal. Kegagalan hidraulik yang terprogram tidak bisa terjadi jika pesawat tidak lepas landas. Ini tidak nyaman, kata Tarik, meluruskan jasnya. Tapi keselamatan adalah yang utama, bukan begitu, Rangga? Tentu saja, jawab Rangga, memaksakan senyum. Ini hanya penundaan. Kita akan pergi dengan mobil. Sopir saya akan membawa kita ke restoran. Tidak ada yang akan merusak malam ini. Lift mulai turun perlahan, terlalu lambat untuk selera Rangga. Setiap lantai yang mereka turunkan adalah 1 menit lagi penghinaan, 1 menit lagi di mana citra kendali absolutnya runtuh di depan mitra barunya. Dan di dasar pikirannya, keraguan yang mengganggu mulai menggigit. Gadis itu, petugas kebersihan, telah berteriak sesuatu tentang jebakan. Dia telah menyebutkan helikopter, dan beberapa menit kemudian alarm berbunyi tepat untuk mencegah mereka naik. Kebetulan, atau balas dendam dari orang yang sakit hati? Pikir Rangga, mengepalkan rahangnya. Dia melakukannya dengan sengaja. Dia tahu aku akan pergi dan mengaktifkan alarm untuk menghancurkan malamku. Dia akan menyesal pernah dilahirkan. Ketika pintu lift akhirnya terbuka di lobi utama, pemandangannya seperti neraka. Lobi marmer putih, yang biasanya menjadi kuil keheningan dan keanggunan korporat, adalah kekacauan total. Ratusan karyawan mengungsi dari gedung, basah kuyup oleh sprinkler yang telah mengubah atrium menjadi kolam licin. Sirene truk pemadam kebakaran sudah terdengar mendekat dari jalan raya. Rangga keluar dari lift, diapit oleh Faisal bersaudara. Jas Italianya kering karena lift kedap udara, tetapi suasana hatinya basah oleh kemarahan. Saya ingin tahu siapa yang bertanggung jawab, teriak Rangga, suaranya bergema di atas kebisingan kerumunan. Saya ingin tahu siapa yang mengaktifkan alarm itu. Kepala keamanan, seorang pria bertubuh besar dengan wajah seperti buldog, berlari ke arahnya sambil berkecipak di air. Dia memegang seseorang di lengannya. Pak Rangga, dia terengah-engah. Kami menangkapnya. Dia yang melakukannya.
Kami menangkapnya di samping kotak alarm lantai 50. Dia memecahkan kacanya. Rangga menurunkan pandangannya. Di sana, basah kuyup, menggigil kedinginan, tetapi dengan kepala tegak, berdiri Sari. Seragam abu-abunya menempel di tubuhnya, mengungkapkan kerapuhannya, tetapi mata hitamnya berkobar dengan intensitas yang membuatnya bingung sejenak. Kemarahan Rangga meledak. Dia melupakan mitra bisnisnya, melupakan protokol, melupakan bahwa dia ada di depan umum. Kamu, bentaknya, maju ke arahnya sampai tinggal beberapa sentimeter dari wajahnya. Apakah kamu sadar apa yang telah kamu lakukan? Apakah kamu tahu berapa biaya untuk menghentikan gedung ini selama 1 jam? Miliaran rupiah. Kamu telah menyebabkan kerugian miliaran hanya karena ulah anak miskin. Sari tidak mundur. Air menetes dari hidung dan dagunya, bercampur dengan air mata yang dia tolak untuk ditumpahkan lagi. Ini bukan ulah, katanya, suaranya tegas meskipun giginya bergemeletuk. Saya menyelamatkan hidup Anda. Diam. Rangga mengangkat tangannya seolah hendak memukulnya, tetapi berhenti di detik terakhir, sadar akan kamera keamanan dan saksi-saksi. Kamu sakit. Kamu mengarang konspirasi dari film untuk merasa penting. Menyelamatkanku? Satu-satunya yang telah kamu lakukan adalah menandatangani hukuman penjaramu. Faisal dan Tarik mendekat perlahan, mengamati adegan dengan hati-hati. Rangga, kata Faisal, meletakkan tangan di bahu sang miliarder. Tenang, tidak ada gunanya. Dia hanya karyawan gila. Serahkan dia ke polisi dan ayo pergi. Mobil pasti sudah menunggu. Rangga menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan jantungnya yang berdetak kencang. Dia benar. Dia kehilangan kendali di depan elit keuangan. Kalian benar, kata Rangga, meluruskan jasnya. Bawa dia pergi. Biarkan polisi yang mengurus. Saya ingin tuduhan kerusakan properti, kecerobohan yang membahayakan, dan apapun yang bisa kalian ciptakan agar dia menghabiskan waktu lama di balik jeruji. Para satpam menarik Sari untuk membawanya ke pintu keluar, di mana lampu biru mobil polisi sudah terpantul di kaca lobi yang basah. Sari merasakan kepanikan menyerbunya. Jika mereka membawanya sekarang, Rangga akan pergi bersama mereka. Helikopter telah gagal, tetapi mereka akan menemukan cara lain. Mereka akan membunuhnya di mobil, atau di makan malam, atau besok, dan dia akan membusuk di sel tahu bahwa pengorbanannya sia-sia. Dia harus melakukan sesuatu. Dia harus membuktikan bahwa dia tidak gila. Dia mengingat kata-kata yang tepat, frasa yang Tarik ucapkan dengan begitu angkuh di ruang rapat. Tepat ketika para satpam menyeretnya melewati Faisal bersaudara, Sari menancapkan tumitnya di lantai basah, berhenti mendadak, memutar kepalanya dan menatap langsung ke mata Tarik. Dan kemudian dia berteriak, bukan dalam bahasa Indonesia. Dia berteriak dalam bahasa para raja gurun, dengan aksen sempurna yang kakek Hasan telah ukir dengan api di jiwanya. Sukut al-Malik Sayakun Suude al-Diyab. Frasa itu memotong udara lembab lobi dengan lebih tajam dari pisau manapun. Jatuhnya raja akan menjadi kebangkitan serigala. Efeknya instan dan dahsyat. Tarik berhenti mendadak, seolah dia telah menerima tembakan tak terlihat. Wajahnya, yang biasanya terkendali, memucat seketika. Faisal berbalik tajam, matanya terbuka lebar dengan campuran keterkejutan dan pengenalan berbahaya. Rangga, yang hendak keluar melalui pintu putar, juga berhenti. Dia tidak mengerti kata-katanya, tetapi dia mengerti reaksinya. Dia melihat ketakutan di mata mitra bisnisnya. Dia melihat bagaimana keangkuhan Tarik runtuh untuk sepersekian detik. Keheningan kembali jatuh di lobi, hanya dipecahkan oleh tetesan air yang konstan. Rangga berbalik perlahan ke arah Sari. Dia berdiri di sana, terengah-engah, ditahan oleh para satpam, tetapi tatapannya terpaku pada orang-orang Arab itu. Menantang. Berkuasa. Apa yang kamu katakan? Tanya Rangga, suaranya hampir berbisik. Sari tidak menatap Rangga. Dia mempertahankan matanya terpaku pada mata Tarik, mempertahankan duel tatapan. Tanyakan pada mereka, Pak Rangga, jawab Sari dengan suara jernih. Tanyakan apa artinya. Itulah yang mereka katakan ketika mereka mengira petugas kebersihan bodoh tidak bisa mendengar mereka. Tarik memulihkan ketenangannya, meskipun setetes keringat pengkhianat mengalir di dahinya.
Dia mengoceh omong kosong dalam bahasa yang tidak dia kenal. Rangga. Suara-suara gutural tanpa makna. Ayo pergi. Tetapi Rangga Wijaya tidak sampai ke puncak dengan menjadi bodoh. Dia arogan, ya, tetapi dia memiliki naluri hiu, dan nalurinya baru saja mendeteksi darah di air. Reaksi tarik terlalu visceral, terlalu nyata. Rangga menatap mitra bisnisnya, lalu menatap Sari, wanita basah dan terhina yang baru saja melontarkan kutukan dalam bahasa kuno. Dan untuk pertama kalinya sepanjang malam, keraguan dingin dan merayap melingkari hatinya. Lepaskan dia, perintah Rangga kepada para satpam. Tapi, Pak, protes kepala keamanan. Saya bilang lepaskan, teriak Rangga. Para satpam melepaskannya. Sari menggosok pergelangan tangannya yang sakit, tetapi tidak melarikan diri. Dia berdiri di sana, di genangan kemalangannya sendiri, menunggu putusan. Tidak ada yang pergi kemanapun, kata Rangga, tatapannya berayun antara orang-orang Arab dan karyawannya. Tiba-tiba, saya sangat penasaran tentang bahasa. Mata abu-abunya, yang biasanya dingin dan kalkulatif, sekarang memindai wajah mitra bisnisnya dengan presisi laser, mencari retakan mikro dalam struktur baja. Tarik tertawa gugup, suara pendek dan tajam yang mati hampir seketika. Dia mengusap dahinya dengan sapu tangan sutra, mengeringkan campuran air sprinkler dan keringat dingin. Tolong, Rangga, kata Tarik, memulihkan nada merendahkannya. Ini konyol. Gadis itu mengulangi frasa yang mungkin dia dengar di film horor murahan. Suara gutural tanpa makna. Apakah kita akan membiarkan karyawan gila mengganggu aliansi triliunan rupiah? Faisal, sang kakak, melangkah maju, memaksakan kehadiran fisiknya antara Rangga dan Sari. Posturnya kaku, mengancam. Ini penghinaan, Pak Rangga, kata Faisal, suaranya yang berat bergema dengan otoritas palsu. Dalam budaya kami, seorang pelayan wanita berteriak pada kami seperti ini adalah alasan untuk hukuman berat. Jika Anda tidak bisa mengendalikan staf Anda, mungkin kami harus mempertimbangkan kembali persepsi kami tentang kepemimpinan Anda. Itu adalah ancaman terselubung, taktik negosiasi klasik, menyerang ego lawan untuk mengalihkan perhatiannya. Pada hari lain, Rangga akan jatuh ke dalam perangkap. Dia akan memerintahkan Sari dibawa pergi untuk menunjukkan kekuasaannya. Tetapi hari ini bukan hari biasa. Hari ini naluri bertahan hidup Rangga, indera keenam yang telah membuatnya tetap hidup di hutan korporat, berteriak alarm lebih keras dari sirene kebakaran. Dia telah melihat ketakutan di mata Tarik. Itu hanya kilatan, sepersekian detik ketika Sari berteriak frasa dalam bahasa Arab. Dan Rangga Wijaya tidak sampai ke puncak dengan mengabaikan detail. Tidak ada yang pergi dulu, kata Rangga, mengabaikan ancaman Faisal. Dia berbalik ke Sari, yang masih sedikit menggigil, bukan karena dingin, tetapi karena adrenalin yang membakar pembuluh darahnya. Kamu, kata Rangga, menunjuknya. Ulangi dalam bahasa Indonesia. Apa arti tepatnya dari apa yang baru kamu teriakan? Sari menelan ludah. Tenggorokannya kering, kasar. Dia tahu dia berjalan di atas tali, tergantung di atas jurang. Jika dia gagal, jika dia ragu, Faisal bersaudara akan meyakinkan Rangga bahwa dia gila dan nasibnya akan tersegel. Dia menatap mata Tarik, menantang. Dia mengingat kakek Hasan, duduk di kursinya, mengatakan padanya bahwa kebenaran adalah singa. Kamu tidak perlu membelanya, kamu hanya perlu membebaskannya. Artinya, jatuhnya raja akan menjadi kebangkitan serigala, kata Sari, suaranya mendapatkan kekuatan dengan setiap suku kata. Ini pepatah kuno, tetapi mereka tidak menggunakannya sebagai pepatah, Pak Rangga. Mereka menggunakannya sebagai vonis. Dia berbalik ke Rangga, mengabaikan tatapan membunuh Faisal. Mereka mengatakannya di ruang rapat, tepat setelah Anda berbalik untuk merayakan. Begitu dia naik helikopter, rem hidraulik akan gagal. Perusahaan akan menjadi milik kami sebelum mereka menemukan mayatnya. Itulah kata-kata persis mereka. Ini bukan film, bukan kegilaan. Ini pembunuhan. Keheningan yang mengikuti seperti kuburan. Karyawan yang masih tersisa di lobi, para satpam, bahkan resepsionis, semua menahan napas. Bohong, bentak Tarik, akhirnya kehilangan ketenangannya. Ini fitnah.
Dia pasti mata-mata korporat yang dikirim oleh pesaing Anda. Dia ingin menyabotase kesepakatan. Menyabotase? Rangga mengangkat alis. Mengapa mata-mata akan menyelamatkan hidupku dengan mencegahku naik helikopter yang rusak? Jika dia ingin menyabotaseku, dia akan membiarkanku jatuh. Logika Rangga menghantam Faisal bersaudara seperti palu. Faisal mengepalkan giginya, menyadari bahwa mereka telah meremehkan kecerdasan paranoid tuan rumah mereka. Helikopter itu tidak ada masalah, desak Faisal, mengubah taktik. Itu mesin generasi terbaru. Jika dia bilang akan gagal, itu karena dia sendiri yang melakukan sesuatu padanya. Dialah saboteurnya. Saya membersihkan meja, Pak, jawab Sari dengan martabat yang kontras dengan penampilannya yang basah kuyup. Saya tidak tahu apa-apa tentang mekanik. Tapi saya tahu bahasa Arab. Saya tahu apa yang saya dengar. Rangga mengusap rambutnya yang basah. Pikirannya bekerja dengan kecepatan 1000 km per jam. Dia punya dua pilihan, percaya mitra bisnisnya yang miliarder dan menyingkirkan gadis itu, mengambil risiko naik kendaraan yang bisa menjadi kuburannya, atau percaya petugas kebersihan dan mengambil risiko kesepakatan terbesar dalam hidupnya. Tetapi ada opsi ketiga. Opsi yang memungkinkannya membuktikan kebenaran tanpa menunjukkan kartunya. Dia mengeluarkan teleponnya, perangkat terenkripsi generasi terbaru, dan menulis pesan. Kapten, perubahan rencana. Alarm kebakaran telah memblokir lepas landas. Saya ingin Anda melakukan pemeriksaan lengkap pada pesawat, khususnya sistem hidraulik rem dan rotor utama. Saya ingin laporan dalam 10 menit. Jangan sentuh apapun, hanya periksa. Ketegangan di bahu Tarik terlihat. Faisal mempertahankan wajah pokernya, tetapi tangannya terkepal erat di sisi tubuhnya. Ini penghinaan, kata Faisal dengan suara rendah. Memeriksa helikopter Anda sendiri berdasarkan igauan seorang pelayan. Kami pergi, Rangga. Kesepakatannya masih berlaku, tetapi kesabaran kami telah habis. Kita bertemu besok, jika Anda memutuskan untuk bertindak seperti pebisnis serius. Kedua bersaudara berbalik untuk pergi ke pintu keluar, di mana limusin dan pengawal mereka pasti menunggu. Tunggu. Suara Rangga seperti cambuk. Apakah kamu menahan kami? Tanya Tarik, berbalik dengan ketidakpercayaan. Saya mengundang kalian, koreksi Rangga dengan senyum dingin. Kita punya makan malam yang dijadwalkan, ingat? Di restoran mewah. Helikopter tidak bisa terbang, tapi mobilku ada di pintu masuk. Kita pergi bersama. Kami sudah bilang kami akan pergi dengan kendaraan kami sendiri, kata Faisal dengan cepat. Saya memaksa. Rangga maju ke arah mereka, menyerbu ruang pribadi mereka. Ini kotaku, ini perayaanku, ini mobil anti peluruku. Lagi pula, saya ingin mengkompensasi kalian untuk insiden tidak menyenangkan ini. Lalu dia melakukan sesuatu yang tidak diharapkan siapapun. Dia berbalik ke para satpam yang masih mengawasi Sari. Dan dia ikut dengan kita. Sari mengangkat kepalanya dengan cepat. Apa? Kepala keamanan mulai berbicara. Saya bilang dia ikut dengan kita, ulang Rangga. Nadanya tidak menerima bantahan. Jika dia berbohong, saya ingin dia hadir ketika laporan mekanik mengkonfirmasi bahwa helikopter sempurna. Maka saya akan menyerahkannya secara pribadi ke polisi untuk terorisme industri. Dan jika dia mengatakan yang sebenarnya, ya, saya ingin dia menjelaskan bagaimana dia belajar bahasa Arab klasik sambil mengepel lantai. Itu langkah yang brilian. Rangga menjaga musuhnya tetap dekat dan kemungkinan penyelamatnya di bawah kendali. Jika Faisal bersaudara menolak naik mobil bersamanya, mereka akan mengkonfirmasi ketakutan mereka. Jika mereka menerima, Rangga akan memiliki kendali atas lingkungan. Ini absurd, Tarik meludah. Saya tidak akan bepergian di mobil yang sama dengan perempuan kotor ini. Ini limusin besar, Tarik, kata Rangga, suaranya mengeras. Dan kacanya anti peluru. Kamu seharusnya merasa aman, kecuali ada sesuatu yang lain yang harus kamu khawatirkan. Sindiran itu menggantung di udara. Faisal memahami bahwa mereka tidak punya pilihan. Jika mereka menolak sekarang, kecurigaan Rangga akan menjadi kepastian. Mereka harus memainkan permainan ini, mereka harus naik ke mobil, tetap tenang, dan mengaktifkan rencana B yang telah mereka bicarakan dalam bisikan, penyergapan di jalan tol. Baiklah,
kata Faisal, menyesuaikan dasinya dengan gerakan tajam. Ayo, selesaikan sandiwara ini. Tapi saya peringatkan, Rangga, setelah malam ini, harga aliansi kita akan naik secara signifikan karena ketidakhormatan ini. Akan saya pertimbangkan, jawab Rangga. Dia memberi isyarat kepada kepala keamanan. Bawa dia tanpa borgol. Dia tidak akan kabur. Sari merasa kakinya lemas. Naik ke mobil dengan pria-pria yang ingin membunuh bosnya dan dengan bos yang membencinya. Ini kegilaan. Ini masuk ke mulut serigala. Tetapi ketika dia menatap Rangga, dia melihat sesuatu yang baru di matanya. Bukan lagi hanya keangkuhan, itu perhitungan, itu keraguan. Dia menggunakannya, ya, tetapi dia juga melindunginya dengan caranya yang bengkok. Jalan, bisik satpam itu, mendorongnya dengan lembut ke pintu putar. Mereka keluar dari gedung ke malam yang sejuk di kota. Hujan dari sprinkler telah berhenti, tetapi trotoar jalan berkilau di bawah lampu neon dan lampu depan mobil. Di depan pintu masuk utama, Toyota Alphard hitam lapis baja milik Rangga menunggu seperti binatang buas tertidur dengan mesin menyala. Budi, sang sopir, seorang pria bertubuh kekar, membuka pintu belakang. Budi, kata Rangga saat mendekat. Rute pemandangan ke restoran. Saya ingin privasi. Naikkan panel pembatas. Baik, Pak. Rangga berhenti sebelum masuk dan menatap Sari yang menggigil kedinginan di trotoar. Naik. Duduk di kursi lipat di depan kami dan jangan katakan sepatah kata pun kecuali saya memintanya. Sari patuh. Dia masuk ke kemewahan kendaraan itu, merasa sangat tidak pada tempatnya. Bau kulit baru dan AC melingkupinya. Dia duduk di kursi kecil menghadap ke belakang, dengan lutut rapat, mencoba menempati ruang sesedikit mungkin. Faisal bersaudara naik setelahnya, duduk di kursi utama berlapis kulit krem. Rangga duduk di samping mereka. Pintu tertutup dengan suara berat dan kedap, menyegel mereka dalam kapsul keheningan dan ketegangan. Mobil mulai bergerak dengan lembut, meluncur melewati lalu lintas kota. Di dalam, suasananya tidak bisa bernapas. Faisal dan Tarik menatap keluar jendela, menghindari tatapan Sari yang memperhatikan mereka dengan tajam dari sudutnya. Rangga mengeluarkan sebotol air dari mini kulkas dan minum dengan panjang, mengamati mitra bisnisnya di atas tepi botol. Kalian punya budaya yang menarik, kata Rangga tiba-tiba, memecah keheningan. Saya selalu mengagumi kompleksitas bahasa kalian. Mereka bilang bahasa Arab punya ratusan kata untuk unta, tapi juga ratusan untuk pengkhianatan. Apakah itu benar, Faisal? Faisal memutar kepalanya perlahan. Matanya seperti dua batu obsidian. Bahasa Arab adalah bahasa penyair dan pejuang, Rangga. Kami punya kata untuk semua yang penting dalam hidup. Kesetiaan adalah salah satunya. Kesetiaan, ulang Rangga, meresapi kata itu. Konsep yang mahal akhir-akhir ini. Sari melihat Tarik diam-diam memasukkan tangannya ke sakunya dan mengeluarkan ponselnya. Dia melakukannya dengan gerakan lambat, berusaha tidak menarik perhatian. Jari-jarinya terbang di atas layar, menulis pesan cepat. Sari tahu apa yang sedang terjadi. Mereka berkoordinasi. Helikopter telah gagal, jadi mereka mengaktifkan fase berikutnya. Dia harus memperingatkan Rangga, tetapi dia telah memerintahkannya diam. Dan jika dia bicara sekarang tanpa bukti, Faisal bersaudara akan menolak semuanya dan Rangga bisa kehilangan sedikit kesabaran yang tersisa. Dia harus menunggu. Dia harus mendengarkan. Tiba-tiba, telepon Tarik bergetar pelan. Dia membaca balasannya dan senyum kecil yang hampir tidak terlihat melengkung di bibirnya. Dia menyimpan teleponnya dan menatap Faisal, mengangguk sedikit. Faisal terlihat rileks, menghela napas dan bersandar di kursi. Rangga, saya menyesal atas reaksi kami sebelumnya. Itu momen yang tegang. Kami mengerti kamu harus mengambil tindakan pencegahan. Tapi gadis ini adalah masalah. Kamu harus menurunkannya di sudut berikutnya. Tidak pantas dia ada di sini. Dia tetap di sini, kata Rangga tegas, sampai saya menerima laporan dari mekanik. Terserah, kata Faisal dengan acuh tak acuh. Tapi ketika kita sampai di terowongan Sudirman, sinyal akan hilang. Saya harap mekanikmu menelepon sebelum itu. Sari merasakan menggigil. Terowongan Sudirman hanya beberapa kilometer jauhnya.
Terowongan itu panjang, gelap, dan dikenal sebagai titik buta untuk komunikasi dan kamera lalu lintas. Jika mereka akan melakukan sesuatu, itu akan di sana. Dia menatap Rangga, mencoba menyampaikan urgensinya dengan tatapan. Rangga menangkap matanya. Ada sedetik komunikasi diam. Dia melihat kepanikan yang diperbarui dalam dirinya. Dia melihat peringatan. Rangga menatap ke depan, ke panel yang memisahkannya dari sopir. Dia menekan tombol di sandaran tangan yang mengaktifkan interkom dengan Budi. Budi, berapa lama lagi ke terowongan? 2 menit, Pak, jawab suara sopir. Rangga mengangguk. Dia berbalik ke Faisal bersaudara dengan senyum yang tidak memperlihatkan gigi. Tahu tidak? Saya sudah memikirkan apa yang dia katakan tentang serigala dan raja. Menarik. Ayah saya selalu mengatakan bahwa dalam bisnis tidak ada teman, hanya kepentingan yang selaras. Ayahmu adalah pria bijak, kata Tarik, menatap arlojinya. Tapi terkadang kepentingan berubah. Tepat sekali, kata Rangga. Kepentingan berubah, dan rute juga. Rangga menekan tombol interkom lagi. Budi, jangan ambil terowongan. Belok ke jalan pantai Ancol. Saya ingin melihat laut. Wajah Faisal dan Tarik berubah seketika. Topeng ketenangan retak. Itu akan menunda kita 20 menit, protes Tarik, suaranya naik 1 oktav. Kami lapar, Rangga. Terowongan lebih cepat. Saya tidak terburu-buru, jawab Rangga, mengamati reaksi mereka dengan ketertarikan klinis. Mengapa begitu mendesak untuk masuk ke terowongan gelap? Apakah kalian takut cahaya? Faisal mencondongkan tubuh ke depan, tangannya meluncur ke bagian dalam jasnya. Rangga, berhenti bermain-main. Ambil terowongannya. Ini masalah keamanan. Kami tidak suka terpapar di jalan terbuka. Sari melihat gerakan tangan Faisal. Dia melihat gundukan di bawah kain halus jasnya. Itu bukan dompet. Itu senjata. Dia punya senjata, teriak Sari, memecahkan sumpah diamnya. Semuanya terjadi dalam sekejap. Faisal mengeluarkan pistol hitam dengan peredam. Rangga, bereaksi dengan refleks murni, melemparkan dirinya ke samping, tetapi ruangnya terbatas. Budi, teriak Rangga. Mobil oleng dengan keras. Budi, mendengar kekacauan, memutar setir dengan tajam. Alphard yang berat tergelincir, melemparkan semua orang ke satu sisi. Tembakan Faisal meleset, menghantam jok kulit di mana dada Rangga berada sedetik sebelumnya. Suaranya adalah bunyi teredam yang diserap oleh insulasi mobil. Sari terlempar ke pintu. Tarik menerjang Rangga, mencoba menahannya agar saudaranya bisa membidik lagi. Bunuh dia sekarang, teriak Tarik dalam bahasa Arab. Bunuh dia sebelum kita sampai di jalan raya. Rangga berjuang, memukul dan menendang, tetapi itu 2 lawan 1 di ruang terbatas. Faisal mengangkat senjata lagi, membidik kepala Rangga. Sari tidak berpikir. Tidak ada waktu untuk takut, hanya ada waktu untuk bertindak. Dia melihat botol air dari kristal tebal yang Rangga tinggalkan di tempat minuman. Dia meraihnya dengan kedua tangan dan dengan teriakan yang datang dari akar leluhurnya, dia meluncur ke depan. Dia menghantamkan dasar botol ke pergelangan tangan Faisal dengan seluruh kekuatannya. Terdengar suara tulang retak. Faisal melolong kesakitan dan senjata jatuh ke lantai mobil. Tancap gas, Budi. Bawa kami keluar dari sini, teriak Rangga, membebaskan diri dari cengkeraman Tarik dengan sikutan brutal ke hidungnya. Mobil melaju kencang, mesin menderu seperti naga yang terbangun. Sari menjatuhkan diri ke lantai, mencari senjata di antara kaki pria-pria yang berkelahi. Tangannya menyentuh logam dingin. Dapat? Sari terengah-engah. Dia mengangkat pistol, tangannya gemetar, tetapi dia membidik langsung ke dada Faisal. Duduk, teriak Sari, terkejut dengan keganasan suaranya sendiri. Duduk dan jangan bergerak. Atau saya bersumpah saya tembak. Faisal dan Tarik membeku. Mereka menatap petugas kebersihan itu, wanita tak terlihat, yang sekarang memegang hidup mereka di ujung laras. Mereka menatap Rangga, yang menggosok lehernya yang memar, dengan tatapan kemarahan membunuh. Interior Alphard lapis baja telah berubah menjadi panci presto di mana udara seolah menjadi padat. Budi, sang sopir, mengemudi dengan buku-buku jari putih di setir,
menghindari lalu lintas jalan pantai Ancol dengan kecepatan yang menentang hukum fisika, tetapi dengan presisi bedah. Di kabin belakang, waktu telah berhenti. Sari, wanita yang beberapa jam sebelumnya membersihkan sidik jari dari meja kayu jati yang sama, sekarang memegang pistol dengan kedua tangan. Jari-jarinya, yang memerah karena klorin dan kerja keras, gemetar terlihat di sekitar gagang polimer hitam. Tetapi Laras tidak bergoyang. Dia mengarah langsung ke jantung Faisal, yang memegang pergelangan tangannya yang patah dengan wajah terpuntir dalam seringai kesakitan dan kebencian murni. Rangga Wijaya bernapas dengan susah payah, menggosok tenggorokannya di mana jari-jari Tarik telah meninggalkan bekas merah. Dia menatap Sari. Dia benar-benar melihatnya untuk pertama kalinya. Dia tidak melihat seragam abu-abu, celemek bernoda, atau rambut berantakan. Dia melihat seorang pejuang yang muncul entah dari mana untuk berdiri di antara dia dan kematian. Tidak ada yang bergerak. Ulang Sari, suaranya pecah oleh adrenalin, tetapi penuh dengan otoritas yang bukan miliknya karena kontrak, tetapi karena hak darah. Pak Rangga, ambil telepon Tarik. Sekarang. Tarik, yang membeku dengan tangan setengah terangkat, mencoba protes. Turunkan senjata itu, gadis bodoh, sebelum kamu membuat kesalahan yang akan kamu bayar dengan nyawamu. Diam, teriak Sari. Pak Rangga, teleponnya. Di sana ada buktinya. Mereka sedang mengkoordinasikan serangan di terowongan. Rangga menerjang Tarik dan merampas telepon dari tangannya. Konglomerat Arab itu mencoba melawan, tetapi Rangga, didorong oleh kemarahan dingin, memberikan pukulan keras ke perutnya yang membuatnya kehabisan napas. Rangga membuka kunci layar. Tarik tidak sempat menguncinya setelah membaca pesan terakhir. Ini dalam bahasa Arab, kata Rangga, menatap karakter yang tidak bisa dia pahami yang berkilau di layar. Saya tidak mengerti apa-apa. Sari, tanpa mengalihkan Laras dari dada Faisal, mengalihkan pandangannya ke layar telepon yang Rangga pegang di depannya. Matanya menelusuri pesan-pesan itu. Dia merasakan mual yang dalam membaca kedinginan kata-kata itu, perencanaan birokratis sebuah pembunuhan. Pesan terakhir yang dikirim 2 menit lalu mengatakan, Al-Faf Jahiz fi Al-Nafat. Al-Farik B Yantazir Isyaratuna. Latabka Ahadan Hayan. Apa artinya? Tanya Rangga, menatap Tarik dengan mata yang menjanjikan balas dendam yang mengerikan. Artinya, jebakan sudah siap di terowongan. Tim B menunggu sinyal kita. Jangan tinggalkan siapapun hidup-hidup, Sari menerjemahkan. Keheningan yang memenuhi mobil lebih berat dari timah. Dan yang sebelumnya, dari Faisal ke Tarik, si bodoh telah mengubah rute. Improvisasi. Gunakan sekarang. Buat terlihat seperti perampokan yang gagal. Rangga bersandar di kursi, merasakan kenyataan menghantamnya seperti kereta barang. Si bodoh, begitulah mereka memanggilnya. Sang jenius keuangan, pria tahun ini, direduksi menjadi si bodoh dalam pesan teks sementara mereka bersulang dengan jus anggurnya. Dia berbalik ke Faisal, yang merintih memeluk pergelangan tangannya yang patah. Perampokan yang gagal, bisik Rangga. Kalian akan membunuhku dan membuang tubuhku di jalan tol seperti sampah, kan? Setelah menandatangani kontrak, setelah memberikan kalian akses ke rekening-rekeningku. Ini bisnis, Rangga, Faisal meludah, rasa sakit memecahkan topeng kesopanannya. Selalu bisnis. Perusahaanmu terlalu meluas. Kamu butuh modal kami hanya butuh infrastrukturmu. Kamu adalah hambatan yang diperlukan yang menjadi tidak diperlukan. Mengapa? Tanya Rangga dengan keingintahuan morbid. Kalian bisa saja membeli perusahaannya. Karena harga diri itu mahal, Tarik menyela, memulihkan keangkuhannya meskipun tidak bersenjata. Kamu tidak mau menjual. Kamu ingin menjadi mitra. Kamu ingin duduk di meja bersama kami sebagai yang sederajat. Tapi kamu bukan sederajat, Wijaya. Kamu anak kecil bermain dengan uang baru. Kami adalah pemilik sejarah. Pemilik sejarah. Suara Sari memotong diatribe Tarik. Sari menurunkan senjata sedikit, meskipun jarinya masih dipelatuk. Dia menatap kedua pria itu dengan campuran penghinaan dan belas kasihan yang dalam. Kalian tidak memiliki apa-apa, kata Sari dalam bahasa Arab, pengucapannya sempurna dan tajam. Kalian berbicara tentang garis keturunan dan sejarah,
tetapi kalian telah melupakan pelajaran pertama dari gurun. Al-Syaraf laisa fi al-dam, bal fi al-fi'l. Kehormatan bukan dalam darah, tetapi dalam perbuatan. Tarik menatapnya terpana, bukan karena senjata, tetapi karena kemurnian aksennya. Itu aksen penyair kuno, para ulama, bukan dialek jalanan. Siapa kamu? Bisik Tarik. Bagaimana kamu tahu bahasa kami lebih baik dari anak-anak kami sendiri? Saya Sari. Saya cicit kakek Hasan, seorang pria yang melarikan diri dari tanah airnya karena pria-pria seperti kalian, serigala yang menyamar sebagai raja, membakar rumahnya demi kekuasaan. Dia membersihkan toilet di negara ini selama 40 tahun agar keluarga kami bisa makan. Tapi dia lebih raja dari kalian berdua digabung, karena dia tidak pernah harus membunuh untuk merasa hebat. Rangga mengamati Sari. Pada saat itu, petugas kebersihan menghilang sepenuhnya. Hierarki dunia telah terbalik di dalam mobil itu. Sang miliarder dan para konglomerat adalah penonton. Wanita dengan seragam kotor adalah satu-satunya yang memiliki kebenaran dan kekuatan moral. Tiba-tiba, telepon Tarik mulai berdering. Panggilan masuk. Nama di layar bertuliskan, Tim B. Mobil terus melaju dengan kecepatan penuh di jalan pantai Ancol, menjauhi terowongan, tetapi bahaya belum berlalu. Jika Tim B menyadari mereka telah gagal, mereka akan datang mengejar. Jawab, kata Rangga, mengambil telepon. Nyalakan speaker. Dan jika kamu mengucapkan satu kata kode, jika kamu mencoba memperingatkan mereka, saya bersumpah saya biarkan dia menembak. Dan percayalah, Tarik, dia punya lebih banyak alasan untuk melakukannya daripada saya. Tarik menatap senjata di tangan Sari. Dia melihat getarannya, ya, tetapi dia juga melihat tekad seseorang yang melindungi sesuatu yang suci. Itu bukan senjata tentara bayaran. Itu senjata pejuang keadilan. Dan itu membuatnya takut. Tarik menggeser jarinya dan menjawab. Ya, Pat, target tidak masuk terowongan. Kami melihatnya di jalan pantai Ancol. Kami melanjutkan intersepsi. Kami 2 menit lagi. Suara di seberang profesional, militer. Rangga menatap Sari. Dia mengangguk, memahami setiap kata. Suruh mereka batalkan, bisik Rangga, menekan laras pistol yang telah dia ambil dengan lembut dari Sari ke kaki Tarik. Tarik menelan ludah, keringat mengalir di dahinya. Tidak, kata Tarik ke telepon, suaranya gemetar. Batalkan. Target sudah waspada. Ada polisi. Pak, kami sudah melihatnya. Kami bisa menetralisirnya sekarang. Saya bilang mundur, teriak Tarik. Ini perintah. Kembali ke markas. Dimengerti. Panggilan terputus. Rangga melepaskan napas yang ditahannya di paru-paru. Dia membiarkan dirinya jatuh ke sandaran kursi, memindahkan pistol ke tangan kirinya. Budi, kata Rangga ke interkom. Kamu dengar itu? Keras dan jelas, Pak, jawab suara tegang sang sopir. Saya sudah menghubungi keamanan pribadi Menschaffen dan polisi. Mereka menunggu kita di kilometer 40. Kita aman. Kata, aman, seolah memecahkan mantra yang membuat Sari tetap berdiri. Adrenalin meninggalkan tubuhnya seketika, meninggalkannya kosong, kelelahan, dan ketakutan oleh apa yang baru saja dia lakukan. Dia telah memukul seorang pria, dia telah mengacungkan senjata, dia telah mengambil alih situasi berisiko tinggi. Senjata itu tergelincir dari jari-jarinya dan jatuh ke karpet wall mobil. Sari menutupi wajahnya dengan tangan dan mulai terisak. Bukan tangisan kelemahan, tetapi pelepasan ketegangan yang tak tertahankan. Rangga menatap Faisal bersaudara, yang meringkuk di sudut mereka, kalah dan terhina. Lalu dia menatap Sari. Perlahan, Rangga mencondongkan tubuh ke depan, memungut pistol dan mengamankannya. Lalu dia melakukan sesuatu yang tidak pernah dia lakukan dalam hidupnya. Dia melepas jasnya, jas Italia mahal yang begitu dia khawatirkan akan kotor beberapa jam sebelumnya, dan meletakkannya di bahu petugas kebersihan itu. Sari, kata Rangga, suaranya lembut, tanpa keangkuhan biasanya. Lihat aku. Sari mengangkat kepalanya. Matanya merah, wajahnya bernoda air mata dan kotoran. Maaf, Pak, bisiknya. Maaf, saya tidak ingin menyebabkan masalah. Saya hanya tidak ingin Anda mati.
Masalah? Rangga tertawa tidak percaya, hampir histeris. Sari, kamu baru saja menyelamatkan hidupku, perusahaanku, dan mungkin jiwaku. Kamu telah memberiku pelajaran kerendahan hati paling brutal dalam sejarah. Dia berbalik ke Faisal dan Tarik. Lihat dia, perintah Rangga, suaranya mengeras seperti baja. Lihat dia baik-baik, karena wanita ini, yang kalian sebut gila, yang aku hina, lebih berharga dari semua minyak sialan kalian. Kalian punya uang, tapi kalian miskin. Dia tidak punya apa-apa, dan dia baru saja menunjukkan kepada kita apa kekayaan sejati itu. Mobil mulai melambat. Di kejauhan, lampu biru dan merah mobil polisi menerangi malam, menunggu di bahu jalan. Ini akhir perjalanan, tetapi awal dari sesuatu yang berbeda. Rangga kembali menatap Sari. Kamu bilang kakekmu mengajarimu bahwa bahasa adalah kunci kebenaran. Sari mengangguk, mengeringkan air matanya dengan lengan sutra jas Rangga. Ya, dia benar, kata Rangga. Aku telah tulis sepanjang hidupku, Sari. Aku mendengar sanjungan, mendengar kebohongan, mendengar apa yang ingin aku dengar. Tapi hari ini, berkatmu, akhirnya aku mendengar kebenaran. Mobil berhenti. Budi membuka pintu dari luar. Udara segar malam masuk ke kabin, membersihkan bau ketakutan dan kekerasan. Rangga keluar lebih dulu. Para polisi mendekat dengan senjata terhunus, mengarah ke mobil, bingung. Turunkan senjata, teriak seorang petugas melihat pistol di tangan Rangga. Rangga mengangkat tangannya, meletakkan senjata di tanah dengan hati-hati. Tenang, saya Rangga Wijaya. Pria-pria di kursi belakang adalah penjahat internasional. Mereka mencoba membunuh saya. Saya punya pengakuan mereka terekam di telepon mereka sendiri. Tangkap mereka. Sementara para polisi mengeluarkan Faisal dan Tarik, memborgol mereka dan membacakan hak-hak mereka di tengah teriakan protes diplomatik, Rangga tetap berdiri di samping pintu mobil yang terbuka. Dia mengulurkan tangannya kepada Sari. Ayo, katanya. Sari mengambil tangannya. Sentuhan itu hangat, tegas. Rangga membantunya keluar dari mobil, berdiri di bahu jalan tol. Di bawah kilatan sirene, Rangga Wijaya dan Sari, cicit kakek Hasan, menyaksikan raja-raja yang digulingkan dibawa pergi. Kamu tahu apa yang paling ironis, kata Rangga, menatap cakrawala di mana lampu-lampu kota berkilau. Aku menghabiskan bertahun-tahun mencari mitra yang berbicara bahasa bisnisku, keserakahan, kekuasaan, penaklukan. Dan satu-satunya mitra yang berharga adalah yang membersihkan jejakku dalam diam. Dia berbalik ke arahnya. Aku punya pertanyaan, Sari, dan aku ingin kebenaran. Katakan. Mengapa? Rangga tampak benar-benar bingung. Setelah bagaimana aku memperlakukanmu, setelah aku memecatmu, setelah aku mempermalukanmu di depan semua orang, kamu bisa membiarkanku naik helikopter itu. Kamu bisa pulang dan bebas dari bos tiran. Kamu bisa menolak naik mobil bersamaku. Mengapa mempertaruhkan nyawamu untukku? Sari menatap langit malam. Dia memikirkan kakek Hasan. Dia memikirkan perang yang dia tinggalkan dan bagaimana dia selalu mengatakan bahwa kebencian adalah rantai yang mengikatmu pada musuhmu, tetapi kasih sayang adalah sayap yang membebaskanmu. Karena kakek saya mengajari saya satu hal terakhir, Pak Rangga, kata Sari dengan lembut. Inna al-karam la yatimu bima yafidu, anka, wa innama yatimu bima tahtaju. Rangga menunggu, terpesona. Apa artinya? Kemurahan hati bukan memberi apa yang berlebih darimu, tetapi memberi apa yang kamu butuhkan. Saya membutuhkan harga diri saya membutuhkan keamanan saya, tetapi Anda membutuhkan hidup Anda. Dan hidup seorang manusia, siapapun dia, lebih berharga dari harga diri saya. Rangga kehilangan kata-kata. Dia merasakan simpul di tenggorokannya yang tidak pernah diprovokasi oleh negosiasi miliaran rupiah manapun. Dia menyadari bahwa dia adalah pria kecil yang berdiri di samping raksasa. Terima kasih, hanya itu yang bisa dia katakan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, kata itu tidak terdengar kosong. Seorang petugas polisi mendekat dengan buku catatan. Pak Rangga, kami perlu mengambil pernyataan dari semua saksi. Siapa nona ini? Apakah dia bagian dari tim keamanan Anda? Rangga menatap Sari yang terbungkus jasnya,
dagunya terangkat meskipun kelelahan. Tidak, Pak Petugas, kata Rangga, meletakkan tangan protektif di punggung Sari. Dia bukan keamanan. Dia adalah penyelamatku, dan mulai malam ini dia adalah penasihat utamaku. Perlakukan dia dengan hormat yang layak untuk seorang ratu. Kepala polisi mendekati Rangga, menutup buku catatannya. Kami punya semua yang kami butuhkan untuk saat ini, Pak Rangga. Rekaman di telepon sangat memberatkan. Dan dengan kesaksian Anda dan Nona ini, petugas itu menatap Sari dengan hormat. Saya tidak yakin kedua orang ini akan melihat sinar matahari dalam waktu lama. Tuduhan berkisar dari konspirasi pembunuhan hingga terorisme korporat. Terima kasih, Pak, kata Rangga, suaranya serak. Pastikan mereka tidak mendapat akses ke pengacara sampai saya berbicara dengan tim hukum saya. Saya ingin mereka membusuk. Petugas itu mengangguk dan menjauh. Rangga tetap sendirian dengan Sari di bahu jalan tol, dikelilingi oleh dengungan lalu lintas jauh dan bau aspal basah. Malam itu terasa seperti membeku dalam waktu, seolah seluruh alam semesta sedang menyaksikan momen transformasi yang tidak akan pernah terulang. Lampu-lampu kota berkedip di kejauhan seperti bintang-bintang yang jatuh ke bumi, dan angin malam membawa aroma garam dari laut yang tidak terlihat. Rangga berbalik ke arah Sari. Dia menatapnya. Benar-benar menatapnya. Terlepas dari ketidakterlihatannya, dia melihat noda air di seragam abu-abunya, tangan yang memerah karena kerja keras, kelelahan di mata gelapnya, dan dia merasakan gelombang rasa malu yang begitu dalam sehingga dia harus memalingkan wajah sejenak. Sari, kata Rangga dengan lembut. Dia mengangkat kepalanya, terkejut, seolah mengharapkan teguran. Pak, berhenti memanggilku, Pak, pinta Rangga, mengusap wajahnya yang lelah. Tolong. Setelah malam ini, kurasa gelar itu terlalu besar untukku. Sari tidak menjawab. Dia hanya menyesuaikan jas di bahunya, tidak nyaman dengan keintiman momen ini. Angin malam meniup rambutnya yang berantakan, dan untuk sesaat, Rangga melihat bukan seorang petugas kebersihan yang lusuh, tetapi seorang putri pejuang dari negeri yang jauh. Seseorang yang darahnya membawa kisah-kisah keberanian yang tidak akan pernah dia pahami sepenuhnya. Ada sesuatu yang perlu aku ketahui, lanjut Rangga, menatapnya lagi. Kamu bilang kakekmu adalah kakek Hasan. Kamu bilang dia melarikan diri dari perang. Ya, bisik Sari. Bagaimana? Rangga mencari kata-kata yang tepat, sesuatu yang tidak pernah dia lakukan sebelumnya. Dia selalu berbicara dengan keyakinan, dengan otoritas, dengan kekuatan yang tidak membutuhkan pemikiran. Tetapi sekarang, untuk pertama kalinya, dia ingin memahami, bukan menguasai. Bagaimana kamu berakhir di sini, Sari? Bagaimana bisa seorang wanita dengan kecerdasanmu, dengan penguasaan bahasamu, dengan keberanianmu, berakhir membersihkan kekacauan pria seperti aku dengan gaji minimum? Sari menghela napas panjang. Napasnya membentuk kabut tipis di udara malam yang dingin, dan dia menatap lampu-lampu kota yang berkilau di Cakrawala, kota yang menjanjikan mimpi tetapi seringkali hanya memberikan tagihan. Cerita keluargaku tidak unik, Rangga, katanya, menggunakan namanya untuk pertama kalinya. Terdengar aneh di mulutnya, tetapi juga benar. Seperti puzzle yang akhirnya menemukan potongan yang hilang. Kakek Hasan adalah seorang ulama di tanah airnya. Keluarga kami adalah pedagang Arab yang sudah menetap di Indonesia selama beberapa generasi. Kakek memiliki tanah, buku-buku, rasa hormat dari masyarakat. Dia mengajar di pesantren, menulis kitab-kitab tentang bahasa dan sastra. Orang-orang datang dari jauh untuk berkonsultasi dengannya. Sari membuat jeda, berjuang melawan simpul di tenggorokannya. Kenangan membanjiri pikirannya seperti air bah yang tidak bisa dibendung. Tapi ketika konflik datang, ketika kekerasan melanda, kertas terbakar dan rasa hormat tidak menghentikan peluru. Mereka melarikan diri dengan hanya pakaian yang melekat di tubuh. Kakek membawa satu barang, sebuah buku tua berisi pepatah-pepatah Arab yang telah diturunkan dalam keluarga selama 7 generasi. Rangga mendengarkan, terhipnotis. Ini adalah cerita tak terlihat di balik kota yang dia yakini dia kuasai. Cerita tentang orang-orang yang membangun fondasi kekayaannya sementara dia bahkan tidak tahu nama mereka. Mereka tiba di sini tanpa apa-apa, lanjut Sari, suaranya bergetar seperti daun di angin musim gugur. Gelar kakek.
tidak berarti apa-apa di negara di mana dia harus memulai dari nol. Dia membersihkan toilet, mengangkut kotak, menyapu jalanan. Dia bekerja di pabrik, di pasar, dimanapun ada pekerjaan yang bersedia menerima pria tua dengan aksen asing. Kakekku melakukan hal yang sama. Ayahku? Suara Sari tercekat, dan Rangga melihat air mata menggenang di matanya seperti danau yang siap meluap. Ayahku meninggal bekerja di proyek konstruksi ketika aku masih kecil. Dia jatuh dari lantai 7 sebuah gedung yang sedang dibangun. Tidak ada asuransi, tidak ada kompensasi, hanya keheningan. Perusahaan bahkan tidak mengirim karangan bunga ke pemakamannya. Mereka hanya mengirim gaji terakhirnya, setengah bulan, dan surat yang mengatakan bahwa mereka menyesal atas kehilangan kami. Rangga merasakan sesuatu di dadanya yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Itu bukan simpati, itu terlalu dangkal untuk apa yang dia alami sekarang. Itu adalah pengakuan, pemahaman mendalam bahwa dunia yang dia tinggali dibangun di atas tulang belulang orang-orang seperti Ayah Sari, dan dia tidak pernah peduli untuk mengetahuinya. Ibuku sakit 2 tahun lalu, lanjut Sari, suaranya kini lebih stabil, seolah berbicara tentang rasa sakit membuatnya lebih kuat. Penyakit ginjal. Pengobatannya mahal, cuci darah 2 kali seminggu, obat-obatan yang harganya lebih dari gajimu sebulan jika kamu bekerja sebagai petugas kebersihan. Aku sedang kuliah di Universitas Negeri, jurusan penerjemahan dan interpretasi. Impianku adalah menjadi penerjemah resmi, bekerja di kedutaan atau organisasi internasional. Tapi kami harus memilih. Sari mengangkat bahunya, gerakan kecil dan menyakitkan yang berbicara lebih keras dari kata-kata apapun. Kami membayar buku atau membayar obat. Kami makan atau kami belajar. Itu bukan pilihan yang sulit. Keluarga adalah yang pertama. Jadi aku meninggalkan universitas di semester kelima dan mengambil pekerjaan di Wijaya Group. Shift ganda. Membayar tagihan. Menjaga ibuku tetap hidup. Itu semua yang penting. Rangga berdiri di sana, di bahu jalan tol dengan lampu sirene masih berkedip di kejauhan, dan dia merasa seperti pria yang baru saja melihat wajah aslinya di cermin untuk pertama kalinya. Dia melihat seorang pria yang memiliki segalanya, gedung-gedung pencakar langit, helikopter, rekening bank di berbagai negara, tetapi tidak memiliki apa-apa yang benar-benar penting. Tidak, kata Rangga dengan tegas, suaranya bergetar dengan emosi yang tidak bisa dia kendalikan. Itu bukan semua yang penting. Dia memasukkan tangannya ke saku celananya dan mengeluarkan buku ceknya, buku cek dari bank swasta eksklusif yang hanya melayani orang-orang dengan kekayaan tertentu. Dia membukanya dan menggunakan kap mobil sebagai meja, mencoret-coret sebuah angka. Tangannya gemetar sedikit, sesuatu yang tidak pernah terjadi ketika dia menandatangani kontrak miliaran rupiah. Dia merobek cek itu dan menyerahkannya kepada Sari. Sari mengambilnya dengan bingung. Jari-jarinya yang kasar menyentuh kertas halus itu seperti menyentuh sesuatu yang asing, sesuatu dari dunia yang bukan miliknya. Dia menatap angkanya dan matanya terbuka lebar. Itu lebih banyak uang dari yang akan dia hasilkan dalam 10 tahun bekerja shift ganda. Cukup untuk membayar pengobatan ibunya seumur hidup, membeli rumah kecil yang layak, menyelesaikan kuliahnya dan bahkan melanjutkan ke pascasarjana jika dia mau. Ini? Sari mulai berbicara, tetapi kata-kata tercekat di tenggorokannya. Ini hadiah, kata Rangga dengan cepat, seolah takut Sari akan menolak sebelum dia selesai bicara. Untuk menyelamatkan hidupku, untuk menyelamatkan perusahaan. Ini adil. Ambillah. Pulanglah, rawat ibumu, selesaikan studimu. Lupakan bahwa kamu pernah harus membersihkan sampahku. Sari menatap cek itu. Kertas itu gemetar di tangannya seperti burung yang terluka. Ini adalah jalan keluar yang mudah, solusi untuk semua masalahnya. Dia bisa pergi sekarang juga dan tidak pernah menoleh ke belakang. Dia bisa membayar semua tagihan rumah sakit, membeli obat-obatan terbaik untuk ibunya, kembali ke universitas dan mengejar mimpinya. Dia bisa melupakan malam ini, melupakan penghinaan, melupakan rasa sakit. Tetapi kemudian dia memikirkan kakek Hasan. Dia memikirkan bagaimana pria tua itu membawa martabatnya seperti jubah kerajaan meskipun dia membersihkan toilet dan mengangkut sampah. Dia memikirkan bagaimana dia selalu mengatakan bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dibeli dengan uang, kehormatan, integritas, harga diri.
Dia memikirkan apa yang kakek Hasan akan katakan jika dia melihatnya menerima uang dari seorang pria yang sampai 1 jam lalu bahkan tidak tahu namanya. Perlahan, dengan gerakan yang terasa seperti mengangkat gunung, Sari mengulurkan tangannya dan mengembalikan cek itu kepada Rangga. Rangga berkedip, terkejut. Wajahnya adalah kanvas kebingungan murni, ekspresi yang mungkin tidak pernah dia kenakan sebelumnya dalam hidupnya. Apa yang kamu lakukan? Itu tidak cukup. Aku bisa menggandakannya. Aku bisa? Ini bukan soal jumlahnya, Rangga, Sari menyela dengan lembut tetapi tegas. Saya tidak melakukannya untuk uang. Saya tidak menyelamatkan Anda untuk mendapatkan hadiah. Saya melakukannya karena itu adalah hal yang benar. Saya melakukannya karena kakek saya mengajari saya bahwa jika kamu melihat ketidakadilan dan tidak melakukan apa-apa, kamu adalah bagian darinya. Tapi ibumu, studimu, Rangga tergagap, tidak mampu memproses bahwa seseorang menolak sebuah kekayaan. Dalam dunianya, semua orang punya harga, semua orang bisa dibeli. Itu adalah aturan dasar yang mengatur hidupnya selama 32 tahun. Saya akan menemukan caranya, kata Sari dengan dagu terangkat, matanya berkilau dengan tekad yang tidak bisa dipadamkan. Kami selalu menemukannya. Keluarga saya telah bertahan melalui perang, pengungsian, kemiskinan, dan kematian. Kami akan bertahan melalui ini juga. Tapi saya tidak akan mengambil uang Anda seperti itu sedekah atau pembayaran untuk jasa yang diberikan. Martabat saya tidak untuk dijual. Rangga menatapnya, dan pada saat itu, dunianya selesai hancur. Tidak ada lagi yang tersisa dari ilusi yang telah dia bangun selama bertahun-tahun. Dia menyadari betapa miskinnya dia sebenarnya. Dia memiliki gedung-gedung, helikopter, rekening di berbagai negara, tetapi dia tidak memiliki sepersekian pun dari integritas yang dimiliki wanita ini di jari kelingkingnya. Rangga merobek cek itu menjadi potongan-potongan kecil dan membiarkan angin membawa fragmen-fragmennya. Kertas-kertas itu terbang seperti kupu-kupu putih di malam hari, menghilang ke dalam kegelapan. Kamu benar, kata Rangga, mengangguk perlahan. Kamu sepenuhnya benar. Uang adalah satu-satunya yang aku tahu cara memberikannya, dan itu menghina untuk menawarkannya kepadamu sekarang. Dia menegakkan tubuhnya, menyesuaikan dasinya yang berantakan. Wajahnya mengambil ekspresi baru, keseriusan yang tidak ada hubungannya dengan bisnis dan segalanya tentang rasa hormat. Sari, kata Rangga secara formal, suaranya membawa bobot yang tidak pernah ada sebelumnya. Aku tidak ingin memberimu uang. Aku ingin menawarkanmu pekerjaan. Sari menatapnya dengan curiga, matanya menyipit seperti seseorang yang telah terlalu sering dikecewakan untuk percaya dengan mudah. Pekerjaan? Mulai besok, aku ingin mempekerjakanmu sebagai konsultan hubungan internasional dan penasihat budayaku. Sari tertawa tidak percaya, suaranya pecah di udara malam seperti kaca yang jatuh. Bagaimana saya bisa melakukan pekerjaan itu? Saya tidak punya gelar. Saya tidak punya pengalaman. Saya bahkan tidak punya pakaian yang layak untuk rapat dewan. Direksi? Kamu punya sesuatu yang tidak bisa diajarkan oleh Mbak dari universitas ternama manapun, balas Rangga, menunjuk ke tempat di mana Faisal bersaudara telah dibawa pergi. Kamu punya naluri. Kamu punya kehormatan. Kamu punya kemampuan untuk melihat kebenaran ketika semua orang lain buta oleh ambisi. Dan kamu berbicara bahasa yang membuka pintu, atau menutup jebakan. Rangga melangkah ke arahnya, dan untuk pertama kalinya, Sari tidak mundur. Ada sesuatu yang berbeda di matanya sekarang, bukan keangkuhan yang biasa dia lihat, tetapi ketulusan yang rapuh, seperti tunas yang baru muncul dari tanah yang keras. Perusahaan akan membayar studimu untuk memformalkan gelarmu, lanjut Rangga. Kamu akan punya jadwal fleksibel untuk merawat ibumu. Gaji akan setara dengan eksekutif tingkat tinggi, bukan sebagai pemberian, tetapi karena kamu akan mendapatkannya. Aku membutuhkanmu, Sari. Aku membutuhkan seseorang di sisiku yang tidak takut mengatakan kebenaran kepadaku, bahkan jika itu menyakitkan. Aku membutuhkan seseorang yang mengingatkanku bahwa aku bukan dewa, hanya seorang pria yang bisa membuat kesalahan. Sari mempelajarinya dengan mata yang telah belajar membaca orang dari tahun-tahun mengamati dari bayang-bayang. Dia mencari kebohongan, jebakan, keangkuhan yang tersembunyi.
Tetapi dia hanya melihat seorang pria yang baru saja terbangun dari tidur panjang kesombongan dan yang meminta bantuan untuk tidak tertidur lagi. Konsultan hubungan internasional. Sari bertanya, mencoba kata-kata itu di lidahnya seperti mencicipi makanan yang belum pernah dia coba. Dan tangan kananku, tambah Rangga. Aku akan memecat tim penasihatku besok. Mereka tidak berguna, yang mereka tahu hanya bertepuk tangan dan mengangguk. Aku ingin dikelilingi oleh orang-orang nyata. Orang-orang yang akan mengatakan, tidak, ketika aku salah. Orang-orang yang akan berdiri di depanku dan mengatakan bahwa aku bodoh ketika aku bertindak bodoh. Sari memikirkan ibunya yang berbaring di rumah sakit dengan selang-selang yang terhubung ke tubuhnya. Dia memikirkan kakek Hasan yang akan bangga melihatnya berdiri di sini, tidak sebagai pengemis tetapi sebagai seseorang yang diminta karena nilainya. Dia memikirkan semua tahun keheningan, ketidakterlihatan, berjalan di atas jari kaki agar tidak membuat suara. Dan dia menyadari bahwa kakek Hasan tidak akan ingin dia menjadi martir. Dia akan ingin dia mengambil tempat yang layak untuknya. Saya terima, kata Sari, dan Rangga merasakan sesuatu di dadanya yang terasa seperti harapan, sesuatu yang sudah lama tidak dia rasakan. Dengan satu syarat. Apapun. Bahwa Anda akan menghormati saya. Dan tidak pernah lagi, membungkam saya ketika saya punya sesuatu untuk dikatakan. Bahkan jika itu di depan Dewan Direksi. Bahkan jika itu di depan Presiden. Bahkan jika itu membuat Anda terlihat buruk. Jika saya melihat sesuatu yang salah, saya akan mengatakannya, dan Anda akan mendengarkan. Rangga tersenyum. Itu senyum tulus, lelah tetapi nyata, yang pertama yang pernah siapapun lihat darinya. Bukan seringai kemenangan yang biasa dia kenakan seperti topeng, tetapi senyum manusia yang telah menemukan sesuatu yang berharga di tempat yang tidak dia duga. Ya, aku adalah orang bodoh sampai sekarang, katanya. Permintaan maafku datang terlambat. Aku benar-benar menyesal. Dengan pengalaman mendekati kematian ini, aku menyadari betapa salahnya aku. Mungkin kebodohanku tidak akan hilang dalam semalam, tetapi aku akan berusaha menjadi orang yang lebih baik. Aku tidak akan mengatakan aku akan menjadi malaikat dengan semua orang, tetapi kepadamu, kepada orang yang aku berhutang nyawa, aku akan memperlakukanmu dengan hormat yang layak. Sari tersenyum, dan Rangga menyadari bahwa dia tidak pernah benar-benar melihatnya tersenyum sebelumnya. Itu mengubah seluruh wajahnya, seperti matahari yang muncul dari balik awan setelah badai panjang. Kalau begitu, saya terima. Jika saya menyesal nanti, apakah Anda masih bisa memberi saya ceknya? Rangga tertawa, tawa yang datang dari perut, tawa yang tidak dia tahu masih dia miliki. Ayo, Sari. Budi akan membawa kita pulang. Besok kita punya banyak pekerjaan. Ada kerajaan yang harus dibersihkan. Dan aku tidak berbicara tentang lantai. 3 bulan kemudian. Matahari sore memandikan pemakaman tua kota dengan cahaya emas dan hangat, seperti selimut yang lembut menutupi mereka yang telah pergi. Ini adalah tempat yang tenang, jauh dari kebisingan gedung pencakar langit dan sirene, sebuah oasis kedamaian di tengah hiruk-pikuk kehidupan metropolitan. Pohon-pohon tua berdiri seperti penjaga yang setia, daun-daun mereka berdesir dalam angin sore seperti doa-doa yang berbisik. Sari berjalan di sepanjang jalan kerikil, mengenakan setelan jas biru dongker yang pas sempurna di tubuhnya, bukan setelan murah dari pasar, tetapi setelan yang dijahit khusus untuknya oleh penjahit langganan Rangga. Di tangannya, dia membawa seikat bunga melati segar, wanginya memenuhi udara dengan aroma manis yang membawa kenangan masa kecilnya. Langkahnya mantap sekarang, bukan langkah petugas kebersihan yang berusaha tidak terlihat, tetapi langkah seorang wanita yang tahu tempatnya di dunia. Sepatunya, sepatu hak tinggi yang nyaman dan elegan, berdetak di atas kerikil seperti ketukan drum yang percaya diri. Dia berhenti di depan batu nisan sederhana dari batu abu-abu. Huruf-hurufnya sudah aus oleh waktu, tetapi nama itu masih jelas, Hasan Al-Khatib. Di bawahnya terukir tanggal lahir dan kematian, dan sebuah ayat dalam bahasa Arab yang berbunyi, ilmu adalah cahaya yang tidak pernah padam. Sari berlutut dan meletakkan bunga dengan hati-hati di atas tanah yang dingin. Dia menyentuh batu nisan dengan jari-jarinya, merasakan tekstur kasar yang telah dihaluskan oleh hujan dan angin selama bertahun-tahun. Assalamualaikum, kakek, bisiknya,
suaranya lembut seperti angin. Maaf saya tidak datang lebih awal. Saya sibuk. Sangat sibuk. Dia tersenyum, mengingat minggu-minggu terakhir yang terasa seperti pusaran, rapat-rapat, perjalanan bisnis, wajah-wajah terkejut para eksekutif ketika mantan petugas kebersihan mengoreksi terjemahan mereka atau menunjukkan kesalahan budaya dalam proposal mereka. Ada seorang direktur senior yang hampir tersedak kopinya ketika Sari menjelaskan bahwa cara mereka menyapa delegasi dari Timur Tengah sebenarnya adalah penghinaan halus dalam budaya mereka. Rangga telah menepati janjinya. Tidak mudah, Sari harus belajar 2 kali lipat, bekerja 3 kali lipat, dan menanggung tatapan iri dari orang-orang yang tidak bisa menerima bahwa seorang petugas kebersihan sekarang duduk di ruang rapat yang sama dengan mereka. Ada bisikan-bisikan di koridor, gosip-gosip di kantin, bahkan ancaman-ancaman halus dari beberapa eksekutif yang merasa terancam oleh kehadirannya. Tetapi Rangga selalu berdiri di belakangnya. Ketika seorang wakil presiden senior mencoba merendahkannya di depan klien penting, Rangga memecatnya di tempat. Ketika sebuah tabloid mencoba membuat cerita tentang hubungan khusus antara miliarder dan mantan petugas kebersihannya, Rangga menuntut mereka dan memenangkan ganti rugi yang dia sumbangkan ke Yayasan Pendidikan Anak-anak Kurang Mampu. Tetapi setiap malam, ketika Sari pulang ke rumah baru yang layak di pinggiran kota yang bagus, dia melihat ibunya menerima perawatan medis terbaik. Ibu yang dulu berbaring dengan wajah pucat dan mata yang penuh ketakutan, sekarang duduk di beranda, tertawa dan mengobrol dengan tetangga-tetangga baru. Cuci darah dilakukan di rumah sakit swasta terbaik, dengan dokter-dokter spesialis yang memantau kondisinya setiap hari. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kekhawatiran tentang tagihan yang menumpuk. Kakek benar, kata Sari, air mata berkilau di matanya seperti berlian yang tertangkap cahaya matahari. Bahasa adalah kuncinya. Tetapi bukan hanya kunci pengetahuan, itu kunci martabat. Angin menggerakkan daun-daun pohon, menciptakan bisikan yang terdengar seperti jawaban. Burung-burung berkicau di cabang-cabang di atas, seolah mereka juga mendengarkan. Saya menyelamatkan seorang pria, kakek. Seorang pria yang tersesat di istananya sendiri, dikelilingi oleh orang-orang yang hanya tahu cara mengatakan, ya, dan bertepuk tangan. Dan saya pikir dia juga menyelamatkan saya. Dia memberi saya kesempatan untuk membuktikan bahwa darahmu, darah kita, tidak tak terlihat. Bahwa kita bukan hanya orang-orang yang membersihkan kekacauan orang lain, kita adalah orang-orang yang bisa duduk di meja yang sama dan berbicara dengan suara yang sama kerasnya. Sari membuat jeda, menelan simpul di tenggorokannya. Kenangan membanjirinya, kakek Hasan duduk di kursi tuanya, membacakan cerita-cerita dari buku-buku tua, mengajarinya huruf-huruf Arab dengan kesabaran yang tak terbatas, mengatakan padanya bahwa dia adalah putri raja meskipun mereka tinggal di rumah sempit dengan atap yang bocor saat hujan. Ibu baik-baik saja sekarang, lanjut Sari, suaranya lebih kuat. Dia mendapat perawatan terbaik. Dokter bilang fungsi ginjalnya stabil, dan dengan pengobatan yang tepat, dia bisa hidup normal untuk bertahun-tahun lagi. Dia bahkan sudah mulai memasak lagi, kemarin dia membuat rendang, dan dia bilang itu untuk merayakan cucu kakek Hasan yang sekarang menjadi orang penting. Dia tertawa ketika mengatakannya, tapi saya tahu dia bangga. Sama seperti kakek pasti bangga. Air mata mengalir di pipi Sari, tetapi dia tidak menyekanya. Ini adalah air mata kebahagiaan, air mata lega, air mata untuk semua tahun-tahun sulit yang akhirnya berbuah. Saya kembali kuliah juga, kakek? Rangga, Pak Rangga, maksud saya, meskipun dia selalu memarahi saya ketika saya memanggilnya, Pak, dia membayar semua biayanya. Bukan sebagai hadiah, katanya, tetapi sebagai investasi. Dia bilang dia ingin penasihatnya memiliki gelar resmi agar tidak ada yang bisa meremehkan saya. Semester depan saya akan lulus, dan setelah itu mungkin saya akan melanjutkan ke pascasarjana. Siapa tahu? Mungkin suatu hari saya akan menulis buku tentang semua ini, tentang petugas kebersihan yang menyelamatkan miliarder. Sari tertawa kecil, suaranya berdering di udara yang tenang. Kedengarannya seperti cerita yang terlalu dramatis untuk dipercaya, bukan? Tetapi kakek selalu bilang bahwa kebenaran lebih aneh dari fiksi. Dan kakek selalu benar. Dia menyentuh batu nisan sekali lagi, jari-jarinya menelusuri nama yang terukir di sana. Terima kasih, kakek.
Terima kasih untuk warisannya. Bukan emas atau tanah, itu sesuatu yang lebih baik. Itu adalah suaraku. Itu adalah kemampuanku untuk berdiri tegak meskipun dunia mencoba membuatku berlutut. Itu adalah keberanian untuk berbicara ketika semua orang ingin aku diam. Sari berdiri, meluruskan roknya dengan gerakan yang sekarang terasa natural, gerakan seorang wanita profesional, bukan gerakan gugup seorang petugas kebersihan yang takut membuat kesalahan. Dia merasa kuat. Dia merasa lengkap. Dia merasa seperti orang yang akhirnya menemukan tempatnya di dunia setelah bertahun-tahun mengembara tanpa peta. Di kejauhan, dekat pintu masuk pemakaman, sebuah mobil hitam menunggu. Rangga bersandar di pintu, menatap arlojinya, tetapi tanpa ketidaksabaran. Ketika dia melihat Sari berdiri, dia melambaikan tangannya sebagai salam. 3 bulan telah mengubah dia juga. Tidak secara drastis, dia masih mengenakan jas mahal dan jam tangan yang harganya setara dengan gaji tahunan kebanyakan orang. Tetapi ada sesuatu yang berbeda di matanya, di caranya membawa diri. Keangkuhan masih ada, itu adalah bagian dari dirinya yang tidak akan pernah sepenuhnya hilang, tetapi sekarang ada juga kerendahan hati yang mengimbanginya, seperti garam yang menyeimbangkan manisnya gula. Dia telah memecat separuh tim penasihatnya minggu pertama setelah insiden itu, mengganti mereka dengan orang-orang yang Sari rekomendasikan, orang-orang yang tidak takut untuk tidak setuju dengannya. Dia telah menerapkan kebijakan baru di perusahaan. Setiap karyawan, dari CEO hingga petugas kebersihan, memiliki saluran langsung untuk melaporkan masalah atau memberikan saran. Dia bahkan telah mengunjungi lantai-lantai bawah gedungnya untuk pertama kalinya dalam hidupnya, berbicara dengan orang-orang yang sebelumnya tidak terlihat olehnya. Perubahan dimulai dari hal kecil. Rangga pernah berkata kepada Sari suatu malam ketika mereka bekerja lembur untuk proyek baru. Aku tidak bisa mengubah seluruh dunia, tetapi aku bisa mengubah caraku melihatnya. Dan mungkin, jika cukup banyak orang melakukan hal yang sama, dunia akan berubah dengan sendirinya. Sari menatap makam kakek Hasan untuk terakhir kalinya. Matahari sore membuat batu nisan itu berkilau seperti perak, dan untuk sesaat, dia bisa membayangkan kakeknya berdiri di sana, tersenyum padanya dengan senyum yang penuh kebijaksanaan dan cinta. Syukran, kakek, bisik Sari dalam bahasa Arab, bahasa yang telah menyelamatkan hidupnya dan hidup orang lain. Terima kasih untuk warisannya. Bukan emas atau tanah, itu sesuatu yang lebih baik. Itu adalah suaraku. Dia berbalik dan berjalan menuju mobil, menuju Rangga, menuju masa depannya. Langkahnya bergema mantap di atas kerikil. Dia tidak lagi berjalan di atas jari kaki untuk tidak membuat suara. Sekarang setiap langkah meninggalkan jejak. Rangga membukakan pintu untuknya, sesuatu yang tidak pernah dia lakukan untuk siapapun sebelum Sari, dan tersenyum. Selesai? Selesai, jawab Sari, masuk ke mobil dengan anggun. Terima kasih sudah menunggu. Aku akan menunggu selama yang kamu butuhkan, kata Rangga, dan Sari tahu dia tidak hanya berbicara tentang hari ini. Mobil melaju pergi, meninggalkan pemakaman yang tenang di bawah cahaya matahari sore. Di belakang mereka, angin bertiup lembut, menggerakkan bunga melati di atas makam kakek Hasan. Dan jika seseorang mendengarkan dengan cukup hati-hati, mereka mungkin bisa mendengar bisikan di antara daun-daun, suara seorang pria tua yang akhirnya bisa beristirahat dengan tenang, mengetahui bahwa cicitnya, gadis kecil yang pernah duduk di karpet tua mendengarkan cerita-ceritanya, telah belajar untuk mengaum. Kakek Hasan beristirahat dengan damai. Warisannya hidup terus dalam setiap kata yang Sari ucapkan, dalam setiap kebenaran yang dia ungkapkan, dalam setiap ketidakadilan yang dia tantang. Dia bukan lagi wanita tak terlihat yang membersihkan kekacauan orang lain. Dia adalah suara bagi mereka yang tidak bersuara, jembatan antara dunia-dunia yang tidak pernah bertemu, bukti hidup bahwa martabat tidak bisa dibeli atau dijual, hanya bisa diperoleh melalui keberanian untuk tetap setia pada diri sendiri. 6 bulan telah berlalu sejak malam yang mengubah segalanya. Jakarta berkilau di bawah cahaya bulan purnama, gedung-gedung pencakar langit menyala seperti lilin raksasa yang ditancapkan ke langit. Di lantai 50 Wijaya Tower, tempat yang sama di mana semuanya dimulai, sebuah acara gala sedang berlangsung. Tetapi ini bukan acara biasa. Ini adalah peluncuran resmi Yayasan Hasan Al-Khatib untuk Pendidikan dan Pemberdayaan, sebuah organisasi nirlaba yang didirikan oleh Rangga Wijaya dan diketuai oleh Sari.
Ruangan yang sama yang pernah menyaksikan brindis palsu dan senyum berbisa. Sekarang dipenuhi dengan tawa tulus dan harapan nyata. Para tamu bukan hanya eksekutif dan miliarder, ada guru-guru dari sekolah pedesaan, mahasiswa penerima beasiswa, aktivis sosial, dan orang-orang biasa yang telah disentuh oleh program yayasan. Sari berdiri di podium, mengenakan gaun sederhana tetapi elegan berwarna hijau zamrud, warna kursi kakek Hasan, dengan kalung yang menggantung liontin berbentuk buku terbuka, hadiah dari ibunya yang sekarang sehat dan kuat. Di antara penonton, dia bisa melihat ibunya duduk di barisan depan, mata berkaca-kaca dengan kebanggaan. 6 bulan yang lalu, Sari memulai pidatonya, suaranya jernih dan mantap melalui mikrofon. Saya adalah seorang petugas kebersihan di gedung ini. Saya membersihkan meja ini, menyapu lantai ini, mengosongkan tempat sampah di ruangan ini. Tidak ada seorang pun yang tahu nama saya. Tidak ada seorang pun yang melihat saya. Saya adalah hantu yang bergerak di antara orang-orang kaya dan berkuasa, tidak terlihat dan tidak terdengar. Keheningan memenuhi ruangan. Semua mata tertuju padanya. Tetapi kakek saya, kakek Hasan, mengajari saya bahwa ketidakterlihatan adalah pilihan, bukan takdir. Dia mengajari saya bahwa suara terkecil bisa menggemakan kebenaran terbesar. Dia mengajari saya bahwa bahasa adalah kunci, bukan hanya untuk membuka pintu, tetapi untuk membuka hati dan pikiran. Sari membuat jeda, menatap penonton dengan mata yang berkilau. Yayasan ini dibuat untuk memastikan bahwa tidak ada anak yang harus memilih antara pendidikan dan makanan. Tidak ada wanita yang harus meninggalkan mimpinya untuk membayar tagihan rumah sakit keluarganya. Tidak ada imigran atau anak keturunan imigran yang harus merasa bahwa warisan budaya mereka adalah beban, bukan berkah. Tepuk tangan memecah keheningan, dan Sari tersenyum. Di sudut ruangan, Rangga berdiri dengan segelas jus anggur di tangannya, tidak minum tetapi hanya memegang, seperti prop dalam drama yang tidak lagi dia mainkan. Dia menatap Sari dengan ekspresi yang sulit dibaca, campuran kebanggaan, kekaguman, dan sesuatu yang lebih dalam yang bahkan dia tidak sepenuhnya pahami. 3 bulan bekerja bersama Sari telah mengubahnya dengan cara yang tidak pernah dia bayangkan. Dia masih Rangga Wijaya, tentu saja, masih keras kepala, masih menuntut, masih tidak sabar dengan kebodohan. Tetapi ada sesuatu yang lebih lembut sekarang, sesuatu yang lebih manusiawi. Dia telah belajar untuk mendengarkan, untuk mempertimbangkan, untuk mengakui kesalahan. Sari telah menjadi lebih dari sekadar penasihat. Dia adalah cermin yang menunjukkan kepadanya siapa dia sebenarnya, dan lebih penting lagi, siapa dia bisa menjadi. Ketika pidato Sari selesai dan tepuk tangan memenuhi ruangan seperti badai yang menyambut matahari setelah hujan panjang, Rangga berjalan ke arahnya. Dia tidak naik ke panggung, itu adalah momen Sari, bukan miliknya, tetapi dia menunggu di tepi, di tempat dia dulu berdiri sebagai raja dunianya. Pidato yang bagus, katanya ketika Sari menghampirinya. Kakek Hasan pasti bangga. Sari tersenyum, dan senyum itu menerangi wajahnya seperti fajar yang menyingsing. Dia akan lebih bangga melihat apa yang kita bangun bersama. Yayasan ini akan mengubah ribuan kehidupan, Rangga. Ribuan anak akan mendapat kesempatan yang tidak pernah saya miliki. Ribuan keluarga akan, dia berhenti, suaranya tercekat oleh emosi. Rangga meletakkan tangannya di bahunya, gerakan yang dulu tidak akan pernah dia lakukan, sentuhan yang mengakui kesetaraan, bukan kepemilikan. Kita akan mengubah dunia, Sari. Satu orang pada satu waktu. Satu cerita pada satu waktu. Satu kebenaran pada satu waktu. Di luar jendela kaca setinggi langit-langit, kota berkilau dengan sejuta lampu. Setiap lampu mewakili rumah, keluarga, mimpi. Dan di suatu tempat di antara cahaya-cahaya itu, di pemakaman tua yang tenang di pinggiran kota, angin malam bertiup lembut di atas makam kakek Hasan, membawa wangi bunga melati ke langit. Cerita ini bukan tentang miliarder yang diselamatkan atau petugas kebersihan yang menjadi penasihat. Ini tentang keberanian untuk berbicara ketika dunia ingin kamu diam. Ini tentang martabat yang tidak bisa dibeli dengan uang. Ini tentang warisan yang lebih berharga dari emas, warisan kata-kata, kebijaksanaan, dan cinta yang melampaui generasi. Kakek Hasan beristirahat dengan damai. Cucunya telah belajar untuk mengaum. Dan auman itu akan bergema selamanya,
menginspirasi orang-orang yang tidak pernah dia temui, menyentuh hati-hati yang tidak pernah dia kenal, mengubah dunia dengan cara yang tidak pernah dia bayangkan. Karena terkadang pelajaran terbesar datang dari mereka yang dunia bersikeras untuk mengabaikan. Terkadang suara terkecil membawa kebenaran terbesar. Dan terkadang, seorang petugas kebersihan yang berbicara bahasa kuno adalah satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan raja dari kejatuhannya sendiri.